Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di PKBM Muara Timur. Di sini kita akan belajar mata pelajaran geografi tentang refleksi diri untuk kelas 12 paket C, C14 unit 3. Untuk materi yang pertama yaitu mengenai pengertian evaluasi. Evaluasi ditujukan untuk mengambil keputusan tentang keterlaksanaan suatu program. Hasil evaluasi segera digunakan untuk mengambil keputusan dalam program yang dievaluasi. Evaluasi yang baik dilaksanakan dengan berpegangan pada prinsip-prinsip dan prosedur evaluatif. Jadi yang dimaksud dengan evaluasi adalah kegiatan mengevaluasi suatu kegiatan atau program yang bertujuan untuk mengukur keberhasilan suatu kegiatan atau program dan menentukan keberhasilan atau kebermanfaatan suatu program dan apakah telah sesuai dengan yang diharapkan. Di sini ada beberapa pengertian tentang evaluasi menurut para ahli. Yang pertama itu ada Muhajir Darwin. Beliau mengatakan bahwa evaluasi merupakan suatu proses untuk menilai sejauh mana suatu kebijakan membuahkan hasil, yaitu dengan membandingkan antara hasil yang diperoleh dengan tujuan atau target kebijakan yang telah ditentukan. Yang selanjutnya menurut William Enden, beliau mengatakan bahwa evaluasi mempunyai arti yang berhubungan. Masing-masing menunjukkan pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Yang ketiga menurut Owen, beliau mengemukakan bahwa evaluasi merupakan proses menyediakan informasi yang dirancang untuk membantu dalam pengambilan keputusan tentang objek yang dievaluasi. Yang keempat menurut Cronbach, beliau mendefinisikan evaluasi merupakan suatu proses kegiatan pengumpulan informasi sebagai dasar pembuatan keputusan tentang program yang dievaluasi. Dan yang terakhir menurut Jali dan Mulyono, beliau mengemukakan bahwa evaluasi adalah proses menilai suatu berdasarkan kriteria dan tujuan. Kriteria atau tujuan yang telah ditetapkan. Yang selanjutnya dengan pengambilan keputusan atas objek yang telah dievaluasi. Materi yang selanjutnya mengenai tujuan evaluasi aksi pemberdayaan masyarakat. Evaluasi yang baik dan benar selalu mengacu kepada tujuan yang telah ditentukan di awal aksi pemberdayaan masyarakat. Secara umum, kegiatan evaluatif bertujuan untuk 1. Membantu perencanaan untuk pelaksanaan program. 2. Membantu dalam penentuan keputusan penyempurnaan atau perubahan program. Yang ketiga, membantu dalam penentuan keputusan berkelanjutan atau menghentikan program. Yang keempat, menentukan faktor-faktor dukungan dan penolakan terhadap program. Dan yang terakhir yaitu memberikan sumbangan dalam pemahaman proses psikologi, sosial, politik, dan pelaksanaan program serta faktor-faktor yang mempengaruhi program tersebut. C. Evaluasi aksi pemberdayaan masyarakat. Evaluasi program dapat dilakukan pada proses dan hasil suatu program sesuai dengan yang telah direncanakan. Evaluasi program digunakan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan program dan juga keberhasilan suatu program. Yang pertama itu ada evaluasi formatif. Evaluasi ini bertujuan untuk menyempurnakan program. Karakteristik evaluasi formatif yang pertama yaitu penggunaannya bagi pimpinan, administrator, dan staf. Yang kedua, pelaksanaannya evaluator internal. Dan yang ketiga yaitu pengumpulan datanya adalah dengan multi metode atau informasi. Yang kedua yaitu evaluasi sumatif. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai kelayakan program. Karakteristik evaluasi sumatif yaitu yang pertama, penggunaannya untuk pemberi dana. Yang kedua, pelaksanaannya evaluator eksternal. Yang ketiga, pengumpulan datanya adalah dengan instrumen baku atau valid dan reliable.
Selanjutnya yaitu ada standar evaluasi pemberdayaan masyarakat. Untuk melakukan evaluasi maka diperlukan standar evaluasi agar evaluasi menjadi valid atau sahih dan reliable atau terpercaya. Joint Committee for Education Evaluation telah merumuskan standar bagi evaluasi. Yang pertama yaitu standar kebergunaan, yaitu untuk menjamin bahwa evaluasi akan membantu praktek dan secara berkala memberikan informasi yang dibutuhkan pengguna. Yang kedua, standar kelayakan untuk menjamin bahwa laporan itu realistik dan sederhana. Yang ketiga, standar kesantunan untuk menjamin bahwa evaluasi dilakukan secara legal, etis, memperhatikan kepentingan yang terlibat dalam evaluasi maupun dampak hasilnya. Dan yang keempat yaitu standar ketetapan untuk menjamin bahwa pelaksanaan evaluasi secara teknis formal dilaksanakan dengan sempurna. Adapun langkah-langkah dalam evaluasi program. Yang pertama yaitu klarifikasi alasan untuk melakukan evaluasi. Yang kedua, memilih model evaluasi. Yang ketiga, mengidentifikasi pihak-pihak yang terkait. Yang keempat, perencanaan komponen yang akan dievaluasi. Yang kelima, mengidentifikasi pertanyaan-pertanyaan evaluasi. Yang keenam, menyusun desain evaluasi dan jadwal kegiatan. 7. Pengumpulan data dan analisis data. Dan yang terakhir yaitu laporan hasil evaluasi. Analisis hasil pemberdayaan. Hasil dari aksi pemberdayaan perlu dievaluasi untuk melihat tingkat keberhasilan aksi pemberdayaan. Keberhasilan pemberdayaan sesungguhnya dapat dilihat dari ketercapainya tujuan pemberdayaan, tetapi dalam melihat ketercapaian tersebut perlu indikator yang dapat menjadi acuan untuk keberhasilan keberdayaan masyarakat itu sendiri. Apakah program pemberdayaan sudah menunjukkan seseorang tersebut berdaya atau tidak, sehingga ketika sebuah program pemberdayaan sosial diberikan, segenap upaya dapat dikonsentrasikan pada aspek-aspek apa saja dari sasaran perubahan tersebut. Indikator keberdayaan menurut Soeharto adalah yang pertama yaitu kekuasaan di dalam atau power within, yaitu kesadaran dan keinginan untuk berubah. Hal ini mengacu pada bagaimana individu tersebut dapat mempengaruhi kehidupannya untuk membuat perubahan. Yang kedua, kekuasaan untuk atau power to, kemampuan meningkatkan kapasitas untuk memperoleh akses, kekuasaan untuk meningkatkan kemampuan individu untuk berubah, meningkatkan kesempatan untuk memperoleh akses. Yang ketiga, kekuasaan atas atau power over, perubahan pada hambatan-hambatan sumber dan kekuasaan pada tingkat rumah tangga, masyarakat dan makro, kekuasaan atau individu untuk menghadapi hambatan-hambatan tersebut. Indikator yang terakhir yaitu kekuasaan dengan power with, kemampuan berkelompok dan solidaritas, meningkatnya solidaritas atau tindakan bersama dengan orang lain untuk menghadapi hambatan-hambatan sumber dan kekuasaan pada tingkat rumah tangga, masyarakat dan makro. Menyusun hasil evaluasi program pemberdayaan. Menyusun laporan evaluasi adalah kegiatan akhir dari evaluasi program. Laporan hasil mengevaluasi disusun dalam bentuk tulisan atau dapat dipublikasikan. Laporan evaluasi tidak ubahnya seperti laporan penelitian. Ada yang menggunakan pendekatan kuantitatif dan ada yang menggunakan pendekatan kualitatif. Tetapi dalam laporan hasil evaluasi pemberdayaan yang Anda lakukan dapat lebih disederhanakan. Yang pertama yaitu laporan secara kuantitatif. Dalam laporan evaluasi yang menggunakan pendekatan kuantitatif pada umumnya terdiri dari 1. Bab 1 permasalahan, bab 3 metodologi evaluasi, bab 4 hasil evaluasi, bab 5 kesimpulan hasil evaluasi.
Laporan secara kualitatif. Laporan evaluasi menggunakan pendekatan kualitatif pada umumnya tersusun dari beberapa bab dan subbab yang dapat diidentifikasi menjadi 3 bagian pokok. Yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 inti pembahasan, dan bab 3 kesimpulan. Itu tadi pemaparan materi tentang mata pelajaran geografi. Mungkin kan lebih jelasnya lagi bisa mempelajari di dalam modul dan melihat dari berbagai referensi yang lain. Itu saja, saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.